Saya tidak ada urusan dengan Bapak Ibu, saya berurusan dengan pertanggungjawaban pribadi saya terhadap agama ini yang sudah menyelamatkan saya. Tidak ada urusan saya dengan Bapak Ibu. Tidak ada urusan saya dengan pemerintah ini. Urusan saya dengan Allah, karena Dia memberikan saya petunjuk hidayah. Dan main-main. Anak kecil, ini karena apa? Sudah terbiasa. Satu waktu di Jakarta, ada kiai berceramah, memberikan ilustrasi sudah tidak baik terhadap pendidikan karakter rumah tangga. Sampai ustadz dibawa-bawa, seks dan lain sebagainya. Anak kecil-kecil di pesantren begini, mendengar, menyambung-nyambung. Dalam rumah tangga saja, kalau ada sesuatu saya panggil saya, sini, jangan sampai anak dengar. Sudah nonton film Eropa bule kafir. Sudah tembak-tembakan, sudah saling bunuh dia. Begitu datang anak kecil. Tomorrow again. Kita lanjut besok. Saling berpelukan. Padahal lawan pun kartel narkoba. Dia tunda. Akhlak dan etika ini yang sementara kita bentuk. Percuma tumbuh dewasa jadi profesor, tumbuh dewasa jadi seorang akademik, tumbuh dewasa jadi seorang ulama, tapi dari kecil karakternya rusak. Satu yang saya masih pegang dari kafir, disiplin, jujur mempertahankan keyakinan di atas segala-galanya. Bayangkan kejahatan-kejahatan sekarang. Agama itu, kami sebagai pendakwah, bukan pendakwah amplop, imanum fi amplopihim. Kami berdakwah memberikan kecerdasan kepada umat. Dan sekarang kita belajar. Makanya Allah katakan orang munafik itu disuruh perangi oleh Allah kepada Nabi. Perangi mereka Rasul. Jihad terhadap mereka. Bukan jihad bunuh mereka, benci mereka. Bukan. Patahkan argumen mereka. Kalahkan mereka dengan kecerdasan kita. Lawan argumen mereka dengan kecerdasan kita. Sudah terjadi ILC tanggal berapa kemarin? Ini kawan yang pakai sorban ngomong segala macam hadis, Quran dibantah, dikat oleh Kiai Haji Zaitun Rasmin. Berantakan bahasa Arabmu, berantakan tafsirmu. Yang begitu orang Islam. Kendati di penjara atau mati sekalipun demi membela Allahu Akbar. Kau bela partai politik, kau berani. Kau bela keluarga, kau berani. Agama kau mundur. Apa kata Nabi SAW? As-sakatu anil haq syaitonun akros. Barang siapa dia melihat kebenaran diganggu, maka dia syaitonun akros, setan yang bisu. Kita disuruh menegakkan agama ini. Saya tidak ada kepentingan dengan Bapak Ibu. Saya nggak kenal Bapak Ibu, pengurus masjid pun saya tak kenal, kecuali Allah yang memperkenalkan kita. Hadir saya. Dalam situasi begini, tadi kalau situasinya tidak tegang, ini kan kita agama lagi dipijak-pijak. Kemarin baru melepas masalah jilbab, kaki celana, cingkrang. Semua statement ini bukan keluar dari mulut orang kafir, mulut orang munafik. Umat Islam jadi sasaran. Harus saya bicara tentang babi, bukan hal serius. Gubernur kita ini Muslim. Banyak suara Muslim yang mendukung beliau. Bapak Ibu Saudara dan saya Muslim. Muslim yang jujur di jalan Allah, bela beliau. Allahu Akbar. Bela beliau. Karena harga diri kita sebagai seorang Muslim adalah membela semua Muslim, kecuali Muslim munafik. Yang pura-pura pejuang, yang pura-pura jihad, padahal otaknya materi. Lupa kita pilpres, pilkada kemarin, pilkada gubernur kemarin. Yang dukung si kafirun al-wal munafikun pakai sorban sampai 20 biji di kepala. Sorbannya kalah, saya cuma satu, dia 20. Dikasih Pajero. Begitu kalah, diambil lagi tuh Pajero. Di Medan sini, bukan di tempat jauh, bukan di Arab, bukan di Amerika. Hati-hati, kota Medan ini kota yang diberkahi, kota yang paling enjoy, tapi serius. Saya sering berdakwah di Medan. Saya bukan orang Medan, saya orang Manado. Baru kemarin saya pulang dari Aceh, dari Kutai Kartanegara. Aceh bulan lalu, seminggu yang lalu saya di Kutai Kartanegara. Muncul berbagai macam persoalan di publik, kerajaan-kerajaan
Muncul berbagai macam tafsir yang sudah melampaui logika sehat dalam bernegara. Kenapa? Karena ada sampel, karena ada contoh yang tidak rasional yang dibawa oleh pemimpin. Begini saja lebih mudah. Kalau kepala rumah tangga tidak bisa memberikan contoh baik, yakin 1000% saya, masyarakat pun yang dipimpinnya yaitu istri anak pasti tidak baik. Sama dengan pemimpin negara, kalau pemimpin tidak berikan contoh, beginilah keadaannya. Jangan kita belajar jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh. Virus yang sedang merajalela, sampai hari ini tak ada vaksin penangkal virus. Bahkan Ghebreyesus, Ketua World Health Organization, WHO, Ketua Badan Kesehatan Dunia, mengatakan masih ada 18 bulan ke depan virus corona merajalela. Bayangkan Bu, 78 WNI yang ada di kapal pesiar Diamond Princess, 4 orang tewas. 78 orang, apa maksudnya? Kau tidak membantu masjid uangmu, kau tidak membantu fakir miskin saudara-saudara kita di pesantren, anak cucu kita, uangmu kau pakai untuk berleha-leha, berhura-hura untuk duniawi, dihukum oleh Allah. Makanya Nabi SAW katakan, kiwamud dunya bi arba'ati asa. Tertib dunia ini bergantung pada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama. Yang kedua, bi adlil umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi saqawatil aqniyah, kedermawanan orang kaya. Dan yang keempat, bi da'watil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Ekonomi kita nggak bertumbuh karena tidak adil kepada umat Islam. Pemerintah tidak adil. Sarankan kepada Pak Jokowi, adillah kepada umat Islam. Jangan karena tidak mampu mengatasi Harun Masiku, teroris dibawa-bawa, ISIS dibawa-bawa. Orang yang di ISIS itu, yang di Irak sana, siapa yang mengajarkan mereka untuk melakukan tindakan bunuh diri? Kemarin di Medan, ada nggak di Medan? Polisi lagi bertugas dilempar bom molotov. Di mana itu? Di Polres. Itu bukan jihad, pengetut. Muslim Abdullah yang lempar, yang mati Muhammad. Sesama Muslim saling sayang. Asyidau alal kufar, keras dengan kafir, ikhwanul muslimun ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Dengan sesama Muslim itu bersaudara. Bu, jangan dibalik. Muslim kau serang, kafir kau bungkus, kafir kau lindungi. Orang kafir kita Islamkan. Medan kemarin bulan November saya Islamkan 17 orang di kota Medan. Bahkan ada kerjasama untuk pembangunan masjid yang ada di Kabupaten Karo. Itu nggak ada sama sekali Muslim depan gereja. Sekarang masjidnya sudah mau 90% berdiri di Kabupaten Karo. Kampung Mu'alaf, 65 keluarga menyerah syarat tanpa total. Menyerah tanpa syarat, 65 keluarga masuk Islam. Bukan di masjid, bidah kafir yang diislamkan sama-sama Islamkan yang masih kafir, yang Muslim ajak untuk bertakwa kepada Allah, dan terutama jangan munafik. Itu bajingan yang di terminal, bajingan yang tidak sholat dengan orang munafik, masih bajingan. Bahkan ada satu kisah, perempuan pelacur hanya memberi minum kepada anjing. Perempuan pelacur ini, betul Ustaz, bertemu dengan ahli ibadah. Ini ahli ibadah siang malam di masjid. Dia protes, ya Allah, kenapa pelacur siang malam melacur? Surganya lebih tinggi satu tingkat. Saya yang siang malam sholat, surganya lebih tingkat bawah. Kata Allah, kau pura-pura ke masjid, kau sholat memang, tapi tukang ukur jenggot orang dan kaki celana, itu persoalannya. Ada kan begitu? Bahkan saya pernah mau sholat, dikejar kakiku, rapat Ustaz. Bukan saya tidak mau rapat, memang di kelingking saya ada luka. Kalau kau injak, bahaya itu, sakit. Saya hindari. Saya tanya Ustaz sholat, kenapa kau kejar kaki saya? Begini Ustaz, kalau tidak rapat setan lewat, ente buka begini dia lewat bawah. Kadang-kala posisi mentologikan Islam itu keliru, menganggap bahwa ibadah itu tergantung gerakan. Kemarin saya di Kalimantan, berapa orang kami jalan makan di warung. Pas mereka mau antar ke bandara, orang berdebat hanya karena makan dengan tangan kiri, ambil dengan tangan kiri. Saya lihat kenapa kawan dua ini sudah saling
ancam. Kenapa Pak? Begini Ustadz, dia makan dengan tangan kiri, saya tegur. Kenapa kau pegang tangan kiri? Enggak, setelah saya periksa bahan, tangan kanan saya kotor. Jadi saya lupa cuci tangan agak jauh di sungai di bawah, karena saya pakai tangan kiri. Ya Ustadz, dalam Islam itu tidak boleh makan pakai tangan kiri. Nabi marah, karena setan pakai tangan kiri. Saya bilang sudah jangan berdebat, setan pakai tangan kiri tapi tanpa bismillah. Paham kira? Setan pakai tangan kiri tanpa bismillah. Ini satu so Islam. Dan begini-gini saya paling jengkel ini. Model-model begini. Merasa diri lebih hebat dari saudara Muslim. Itu yang bikin kacau Islam. Merasa paling suci. Ada ustadz yang berceramah memojok-mojokkan ajaran Islam yang lain. Saya katakan, saya begitu masuk Islam. Saya bukan NU, bukan Muhammadiyah, bukan Al-Wasliyah, bukan Naksabandiyah, bukan FPI, bukan ormas Islam manapun. Saya berdiri di atas pengakuan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan tidak pernah meminta umat Islam bela. Cukup doa. Kemana saya pergi sendiri? Hanya dengan istri anak saya berdakwah keliling Indonesia pakai mobil 13 tahun lebih. Alhamdulillah sehat walafiat. Karena saya tidak main-main, jujur kepada agama ini. Makanya saya tidak penting untuk bela oleh makhluk. Cukup doa. Saya kira begitu bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu kita jumpa lagi, insya Allah. Seperti sistemnya begini, kita jumpa di bulan Maret, awal Maret. Nanti Ustaz minta nomor saya, aku kasih. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa Allahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.